Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Heni Wulandari dari Prodi Pendidikan Bahasa Inggris. Hari ini saya akan mempresentasikan topik perkembangan yang sangat dekat dengan kehidupan kita, yaitu mengenai transisi fisik dan intelektual pada fase dewasa muda. Untuk memahami fase ini secara nyata, mari kita bedah bersama sebuah studi kasus dari seorang subjek bernama Andi berusia 25 tahun. Andi baru saja memulai langkahnya di dunia profesional sebagai seorang arsitek junior. Di usia ini, konteks kehidupan Andi mengalami pergeseran besar. Dari segi identitas, ia berada tepat di gerbang awal kedewasaan. Secara tanggung jawab, ia kini dituntut untuk mandiri secara ekonomi dan memikul beban kerja profesional yang membutuhkan ketelitian tinggi serta manajemen stres. Ini adalah sebuah fase transisi yang krusial di mana Andi beralih dari ketergantungan pada orang tua menjadi sosok yang harus mengambil keputusan-keputusan strategis dalam hidupnya sendiri. Lalu di slide yang kedua, transisi fisik dewasa muda. Sekarang mari kita tinjau dimensi yang pertama, yaitu transisi fisik. Pada usia Andi yang menginjak 25 tahun, tubuh manusia sebenarnya sedang berada pada puncak vitalitas biologis. Artinya, kondisi fisiologis dan fungsi organ tubuh kita bekerja dalam performa paling sempurna. Perkembangan di fase ini bukan lagi tentang pertambahan tinggi badan, melainkan pematangan fungsi organ tubuh. Sebagai seorang arsitek, Andi memiliki stamina yang jauh lebih stabil dibandingkan saat ia masih remaja. Sehingga ia bisa bekerja produktif sepanjang hari tanpa kelelahan kronis. Ada 4 ciri utama fisik Andi di fase ini. Yang pertama, daya tahan tubuhnya tinggi. Ia jarang terserang penyakit musiman selama menjaga pola makan. Yang kedua, koordinasi motorik halus yang sangat stabil. Hal ini membuat tangan Andi sangat presisi saat menggambar detail arsitektur. Yang ketiga, pemulihan yang cepat. Jika ia harus lembur menyelesaikan proyek, tubuhnya mampu pulih dengan durasi istirahat yang lebih singkat. Kemudian, serta adanya stabilitas hormonal yang menghasilkan kontrol energi fisik yang konsisten setiap harinya. Lalu, kemudian pada slide yang ketiga, di sini kita masuk lebih dalam lagi pada dimensi fisik. Parameter performa maksimal Andi didukung penuh oleh ketajaman sensori dan motorik yang berada di level tertinggi dalam hidupnya. Ketajaman penglihatan dan pendengaran Andi mencapai puncaknya di usia ini. Dalam profesinya sebagai arsitek, kemampuan ini sangat krusial ketika Andi harus melakukan inspeksi mendalam pada maket bangunan atau meneliti gambar teknis yang rumit. Selain itu, efisiensi sistem kardiovaskular dan kapasitas paru-parunya memberikan energi ekstra. Energi inilah yang mendukung stamina Andi agar tetap stabil, baik saat bekerja fokus di balik meja studio maupun harus turun langsung melakukan peninjauan di lapangan proyek. Lanjut pada slide keempat, yaitu dimensi intelektual atau transisi cara berpikir. Selanjutnya kita beralih ke dimensi yang tidak kalah penting, yaitu dimensi intelektual. Di fase dewasa muda, terjadi transisi cara berpikir yang sangat kontras jika dibandingkan dengan masa remaja. Jika cara berpikir remaja cenderung idealistik, egosentris, dan melihat masalah secara kaku
atau hitam putih, Andi kini sudah berpindah ke pola berpikir yang pragmatis, realistik, dan dialektikal. Andi memahami bahwa desain gedung yang bagus dan ideal tidak akan terwujud jika tidak menyesuaikan dengan anggaran klien serta peraturan tata kota setempat. Kematangan intelektual Andi ini ditandai oleh 3 karakteristik utama, yaitu logis rasional. Ia mampu menganalisis masalah teknis di lapangan berbasis data, bukan sekedar perasaan. Yang kedua, solusi kompleks. Ia dapat mengintensiskan berbagai informasi mulai dari aspek estetika, biaya, hingga kekuatan struktur menjadi satu solusi desain yang efektif. Yang terakhir, reflektif. Andi mampu menerima kritik dari atasan atau senior dengan kepala dingin dan menjadikannya sebagai bahan evaluasi diri. Lalu, pada slide kelima, aplikasi dan pemikiran penutup. Nah, di sini kita bisa menarik kesimpulan. Puncak dari perkembangan intelektual ini disebut sebagai pemikiran postformal. Contoh nyatanya adalah saat aplikasi di dunia kerja, seperti ketika melakukan negosiasi dengan klien, ketika klien tiba-tiba meminta perubahan desain di tengah jalan, Andi tidak merespon secara emosional. Ia langsung berpikir adaptif, menghitung ulang struktur dan menawarkan solusi alternatif yang tetap hemat biaya namun tetap estetis. Sebagai kesimpulan, masa dewasa muda seperti yang dialami oleh Andi adalah sebuah fase keseimbangan yang sempurna antara puncak kekuatan fisik dan kematangan pikiran. Terima kasih atas perhatian kalian semua dalam meninjau transisi perkembangan ini. Sekarang mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.